Oke, kita lanjutkan kembali materi kita. Jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang kelainan mata. Kini kita lanjut ke kaca pembesar dan mikroskop. Apa itu kaca pembesar? Kaca pembesar itu tidak lain adalah lensa cembung, gitu ya. Bagaimana syarat lensa cembung bisa berfungsi sebagai loop atau kaca pembesar? Syaratnya ini, ya. Jadi kalau benda diletakkan lebih dari jarak fokusnya, itu bayangannya jatuh di belakang lensa. Kan mata kita sebelah kanan ya, berarti tidak kelihatan dong bayangannya. Maka supaya bayangan berada pada posisi yang sama dengan benda, itu bendanya harus diletakkan pas di titik fokus untuk mata tidak berakomodasi, dan kurang dari titik fokus untuk mata berakomodasi maksimum. Jadi oleh mata kita yang berada di kanan ini, yang terlihat adalah yang besar ini. Nah, jadi bayangan yang maya tegak dan diperbesar. Ingat kalau maya pasti tegak ya. Nah, dan ini diperbesar. Jadi kesimpulannya adalah supaya lensa cembung jadi loop atau kaca pembesar, itu benda harus diletakkan di ruang satu atau kurang dari titik fokus lensanya, atau diletakkan di titik fokus lensa untuk mata tidak berakomodasi. Saya langsung ke rumusnya. Nah, untuk mata yang berakomodasi maksimum itu perbesaran yang dihasilkan adalah Sn per F plus 1. Kalau yang tidak berakomodasi Sn per F. Jadi gampang mengingatnya ini. Kalau berakomodasi berarti bertambah 1. Kalau tidak berakomodasi berarti tidak tambah 1. Seperti itu. Gitu ya. Jadi Sn ini jarak baca normal ya. Tadi sudah saya jelaskan nilainya 25 sampai 30. Jadi tergantung soalnya. Nah, ini dia. Ya, jadi ini. Kemudian kita lihat contoh soal. Sebuah loop berfokus 5 cm digunakan untuk mengamati benda yang panjangnya 2 mm. Ya, ini dianggap titik dekat matanya, mata normal 25 cm. Tentukan perbesaran bayangan dan tinggi bayangan jika mata tidak berakomodasi. B. Perbesaran bayangan dan tinggi bayangannya jika mata berakomodasi maksimum. Ya, jadi kita perlukan data Sn dan F tadi untuk menghitung perbesaran. Ini data-datanya, F-nya 5, Sn-nya 25. Nah, kalau tidak berakomodasi, ya, tadi rumusnya M, Sn per F, tidak tambah 1, ya. Berarti 25 per 5, sama dengan 5 kali. Kemudian H aksennya M kali H, gitu ya. Jadi perbesaran dikali tinggi benda, karena M-nya 5 kali, maka tinggi bendanya 5 kali tinggi, maka tinggi bayangannya 5 kali tinggi benda, yaitu 5 kali 2, 10 mm. Dan kalau mata berakomodasi maksimum, ingat berarti di sini tambah 1. Ya, 25 bagi 5 tambah 1 berarti 6 kali. Maka tinggi bayangannya 6 kali tinggi benda, yaitu 6 kali 2 berarti 12 mm. Oke, itu yang berkenaan dengan loop. Ini ada contoh soal lain nanti. Ya, bisa dilihat sendiri di contoh soal 14. Seperti itu. Nah, kita ke mikroskop. Mikroskop juga ada dua, gitu ya. Jadi ada mikroskop untuk mata tidak berakomodasi. Syaratnya apa? Ya, jadi syaratnya itu bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif itu jatuh pas di fokus lensa okuler. Yang perlu kita ingat di sini mikroskop itu adalah gabungan lensa objektif yang prinsip kerjanya sama dengan lensa cembung tadi yang kita pelajari. Sedangkan lensa okuler ini bertindak sebagai loop tadi. Ya, jadi kita menggabungkan lensa cembung biasa gitu ya dengan syarat benda di ruang 2 dan lensa okulernya adalah sama dengan prinsip kerja kaca pembesar tadi. Jadi oleh karena loopnya untuk mata tak berakomodasi tadi syaratnya adalah itu bendanya harus di titik fokusnya. Jadi ingat bayangan yang dibentuk lensa objektif adalah benda untuk lensa okuler. Nah, supaya dia berlaku untuk mata tidak berakomodasi, maka bayangan yang dihasilkan lensa objektif harus pas jatuh di fokus okuler. Nah, tadi lensa kalau dia mata tak berakomodasi, tadi kan rumusnya Sn per F OK. Gitu ya. Nah, ini rumus perbesaran loop tadi kalau tidak berakomodasi. Kemudian untuk yang lensa objektif itu perbesarannya bisa pakai S aksen OB per SOB atau bisa pakai rumus yang tadi ya, yang saya jelaskan tadi di cermin cembung, di lensa cembung. Ya, bisa pakai aturan nih.
Ya, jadi bisa pakai F dibagi S dikurang F. Oke, nanti kita lihat soalnya. Ya, ini untuk mata yang tidak berakomodasi. Ciri khasnya adalah, ya, jadi ciri khasnya benda bayangan dari yang dibentuk lensa objektif itu terjatuh di fokus lensa okuler. Kemudian untuk mata yang berakomodasi maksimum itu ciri khasnya adalah, ya, ciri khasnya itu seperti ini. Jadi bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif yang ini itu jatuh pada kurang dari jarak fokus lensa okuler, jadi ruang 1. Ya, jadi pokoknya kalau begini bentuknya hasil bayangannya, ya. Kalau bayangan dibentuk lensa objektif jatuh di kurang dari fokus okuler, maka otomatis ini mata berakomodasi maksimum. Tadi rumusnya apa? Kalau seperti ini berarti kan lensa okulernya adalah loop untuk mata berakomodasi maksimum. Rumusnya apa? Sn per FOK plus 1. Nah, sedangkan untuk lensa objektif, ya kita gunakan rumus lensa biasa, ya. S aksen OB per SOB, atau bisa FOB per S aksen SOB kurang FOB, seperti itu. Kita lihat contoh soalnya. Ya, ini FOB-nya 2, FOK-nya 6. Ya, SN-nya 30 dan SOB-nya 3 cm. Ditanya perbesaran yang dihasilkan. Ya, kalau mata tidak berakomodasi, ya ini untuk mata tidak berakomodasi. Nah, ini dia, kita pakai aturan ini. Nah, ini dia. Ya, kita pakai aturan seperti ini. Ya, jadi untuk lensa objektif berlaku FOB per SOB kurang FOB. Ini yang dua ini FOB-nya. Yang satu ini adalah SOB kurang FOB. Karena tadi SOB-nya 3, berarti ini 2 per 1, gitu ya. Ya, jadi perbesaran lensa objektifnya adalah 2 per 1. Nah, sedangkan untuk okulernya, kita gunakan rumus perbesaran loop tadi, kaca pembesar. Karena tidak berakomodasi, berarti Sn per FOK. 30 per 6, berarti 2 kali 5, hasilnya 10 kali. Ya, jadi itu untuk mata tidak berakomodasi. Nah, kemudian bagaimana kalau berakomodasi maksimum? Jadi berakomodasi maksimum, oh ya, ini ada contoh soal. Kebetulan ini pilihan ganda. Kita lihat pembahasannya. Ini Sn-nya 25, SOB-nya 2,5, FOB-nya 2, dan FOK-nya 25 cm. Nah, karena ini mata berakomodasi, untuk objektifnya tetap sama, ya. Kita pakai aturan lensa biasa. SOB-nya 2,5, FOB-nya 2. Nah, kita cari yang ini dulu, ini 0,5. Nah, berarti nanti rumusnya MOB sama dengan 2 per 0,5 ini untuk yang objektif. Nah, sedangkan okulernya karena mata berakomodasi maksimum pakai rumus Sn per FOK tambah 1. Ya, ini untuk objektifnya 2 bagi 0,5 yaitu 4. Sedangkan yang okulernya 25 bagi 25 1 tambah 1 2, berarti 4 kali 2, jawabannya 8 kali. Oke, itu soal mikroskop, ya. Jadi kalau soalnya dalam bentuk gambar, hati-hati apakah kita akan menggunakan mata tidak berakomodasi atau berakomodasi maksimum. Lihat gambarnya. Kalau seperti ini, jadi bayangan yang dibentuk lensa objektif jatuh pas di fokus okuler, berarti dia tidak berakomodasi. Tetapi kalau bayangan yang dibentuk oleh lensa objektif jatuh pada posisi kurang dari fokus okuler, berarti itu untuk mata berakomodasi maksimum. Letak bedanya di mana? Bedanya di sini, ya. Sn per FOK untuk tidak berakomodasi, dan Sn per FOK tambah 1 untuk yang berakomodasi maksimum. Oke, demikian untuk sementara. Nanti kita lanjutkan kembali di teropong.